Annyeonghaseyo guys, sekarang aku akan ngebahas review dari drama Waihar. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Jadi ya guys, akhir-akhir ini tuh gue agak sedikit males untuk nonton drama yang terlalu serius banget. Tapi ternyata setelah nonton episode 1 sampai 2, ini drama tuh ternyata bikin penasaran gue. Walaupun di awal tuh banyak banget pro kontra sama hubungannya Inyup sama si Hyujin ini ya, karena hubungan mereka kan hubungan jarak jauh gitu antara profesor dan juga muridnya. Tapi menurut gue sih pas gue tonton wajar aja sih kenapa si Gong Chan ini suka sama si profesornya. Jadi ya guys, ini gue kasih tahu kalau drama ini tuh ngebahas tentang hukum yang emang kebanyakan kan dibeli sama orang-orang di atas. Di sini diceritain gimana caranya Suje itu bisa ngebuat pria-pria yang awalnya ngancem dia itu akhirnya bisa bertekuk lutut sama dia, dan dia punya cara tersendiri untuk orang-orang kaya bisa takut juga sama dia. Di pertengahan episode gue tuh jadi tahu alasan kenapa drama ini dikasih judul Waihar gitu ya. Karena sebenarnya Suje di sini tuh kayak selalu ngebuat seseorang itu meninggal. Padahal itu bukan salah dia, tapi ada orang yang ngebuat Suje itu kayak malapetaka gitu sih. Saat Suje masih muda itu dia kan banyak banget ujiannya ya, dan gue bilang sih pantas aja dia tuh edik banget sama namanya wine, jadi ngebuat dia tuh kayak lebih relax dan tetap waras untuk menjalani kehidupannya gitu loh. Dari drama ini gue tuh ngelihat kayak penulisnya pengen ngasih tahu kalau orang ditempa dengan masalah gitu kan ya, jadi harus lebih tegar gitu loh. Nah, Suje di sini diceritain kan pertama kali dia tuh nggak tahu ternyata di sekelilingnya itu banyak orang licik kan. Terus dia tuh mentalnya bener-bener dihajar habis-habisan sampai rapuh dan pingin bunuh diri. Tapi saat itu tuh dia tuh kayak pingin bangkit karena belum punya kekuatan ya. Akhirnya Suje ini kembali sama orang yang ngebuat mentalnya rusak gitu loh. Dan dia tuh berusaha untuk kelihatan tegar, kayak gak punya masalah, kayak biasa aja gitu ya. Padahal dalam hatinya tuh sebenarnya rapuh gitu, dan dia punya masalah yang harus dia pikirkan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan caranya dia. Tapi di sini untung datangnya si Gong Chan ini bisa ngebuat Suje itu terlihat jadi apa adanya. Dan dia tuh jadi seorang wanita emang setegar-tegarnya dia ya, pasti membutuhkan yang namanya bahu untuk bersandar. Di sini gue suka sikap Gong Chan ini ya, mesti dicontoh nih buat para cowok. Karena kan dia emang penyayang wanita banget gitu. Tapi dia tuh kayak gak memaksakan kehendaknya dia gitu. Dia lebih ngeliatin gimana sikapnya dia sama si Profesor Suje ini gitu, yang akhirnya bisa lulus sama dia. Terus ya di drama ini sebenarnya tuh kasusnya bukan receh banget gitu, karena ini kan law firmnya itu terkenal banget gitu. Akhirnya tuh Suje tuh kesorot. Makanya di sini tuh kayak kita dikasih lihat gimana caranya melawan orang-orang licik yang ada di sekeliling kita gitu. Walaupun ini sebenarnya fiksi, tapi ya kemungkinan ada juga orang kayak gini di dunia nyata ya. Terus gue tuh suka sama drama ini karena bukan ngebahas dalam segi hukum aja, tapi ada segi pertemanan dan segi dari adegan romansnya juga ada. Oh ya guys, di sini juga kita diliatin tuh kayak jangan pernah percaya apa yang kita lihat di media sosial, media TV, media koran gitu ya. Karena semua itu bisa dibuat oleh orang-orang licik yang emang ingin menjatuhkan nama seseorang gitu ya. Di sini tuh diceritain si Suje ini dibuat jelek karena campur tangan seseorang yang ada di belakangnya ini. Bahkan dia sampai masuk penjara karena seseorang ini ingin ngambil USB dari tangannya. Coba ya, gila, ini wanita tuh tangguh banget menurut gue. Dan itu baru dari kasus di kantornya Suje doang.
Belum lagi di keluarganya ya, dia harus berurusan dengan sang ibu dan juga kakak-kakaknya yang selalu keluar masuk kantor polisi. Tapi ini tuh dia lagi. Beruntungnya si Suje ini dia tuh punya sosok Gongchan yang nggak pakai tanya, nggak pakai ngapa-ngapain gitu ya. Dia cuma dikasih senderan bahu dan pelukan aja tuh udah bikin nyaman banget. Itu dari segi cerita ya. Ini tuh benar-benar menurut gue kayak ngisahin cowok yang sayang sama cewek tangguh. Sebenarnya dilihat sama orang-orang tuh kayak dia tangguh banget karena ditempa beberapa banyak masalah dalam dirinya si Sunje ini, tapi mempunyai sosok Gongchan yang emang peduli sama dia. Kalau masalah acting, si Hyun Jin ini menurut gue udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya, udah dia actingnya udah paling pol banget deh. Tapi di sini actingnya Hwang In Yop sebagai pemeran utama di drama yang pertama nih ya, menurut gue sih lumayan walaupun emang belum bagus-bagus banget. Tapi dia sebagai lead male tuh udah masuk ke karakternya dia dan dia udah juga ngasih banyak adegan yang bagus juga sih untuk mereka berdua. Adegan kiss menurut gue bener-bener nggak kaku, terus dia bagus juga sih ya. Dan semoga abis ini Hwang In Yop akan dapat drama yang dia karakternya tuh nggak dingin, nggak punya masalah, jadi kayak yang always smile gitu loh. Oke guys, sekian review dari drama ini. Semoga kalian suka ya. Kamsahamnida nonton. Annyeonghaseyo. Akan aku bahas drama selanjutnya.